Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ini adalah link sumber video yang akan kita tonton sebentar lagi. Video ini kami rangkum menjadi 1-3 pertanyaan saja per video, agar lebih memudahkan teman-teman dalam mencari solusi dari penyakit tertentu. Teman-teman dapat berkunjung pada channel sumber video jika ingin menonton full video ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menulis di kolom komentar untuk menambah referensi kami di dalam membuat video selanjutnya. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar dapat mengetahui setiap kami upload video terbaru. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW makan kurma dan air putih selama sebulan. Bukan masalah kurang rezeki, tapi karena husnuzon adalah bentuk terapi. Benar. Sebenarnya sebuah riwayat pernah Nabi hanya makan kurma dan air putih, dan itu bentuk detoksifikasi yang paling baik. Jadi kalau apapun penyakitnya, termasuk kanker, tumor, segala macam, atau mungkin penyakit autoimun, salah satu terapi yang kita bisa terapkan selama 1 bulan penuh, kurma air. Tapi airnya bukan sebaiknya. Saran saya air yang seperti Zam-Zam, air alkali, apapun mereknya. Kenapa? Ikatan gen kita itu berada pada pH 9-10. Ikatan gen. Jadi kekuatan gen kita itu bisa melekat. Ada risetnya saya baca itu ternyata pH-nya itu tinggi sekali. Maka kalau Anda tidak ada air alkali atau air yang pH-nya tinggi, Anda makan buah untuk mempertahankan kealkalinitas tadi itu. Ya, itu salah satu caranya. Bagaimana dengan diet ketofastosis? Kalau saya nggak sepakat sih ya, kalau saya. Ya, karena gini, sesuatu itu teman-teman sekalian kembalikan kepada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang yang maaf keto kan nggak makan buah, betul? Terus untuk apa lo ciptakan buah? Jadi kita tuh berpikirnya itu bukan ala barat, berpikirnya itu ala Quran, ala sunnah gitu loh. Ya, orang keto makannya cuma alpukat, ya nggak apa-apa. Ini bukan menyalahkan, tapi kalau saya, karena kita semua beriman, kita muslim, ya sudah kembali kepada Quran. Makan seimbang. Munculnya lemak tuh gara-gara apa? Gara-gara kalori berlebihan, kan gitu. Nasi banyak, apa banyak. Kalau itu kan biasanya lemak, protein. Adalah fase, kalau kita pelajari fase-fase di mana mereka boleh makan buah, tapi buah pun terbatas. Nggak boleh nanas. Kan gitu kan, pepaya nggak boleh. Ngapain juga? Allah ciptakan, makan aja, nikmati. Dan hidup sehat itu harus menyenangkan. Saya nggak mau makan pare, kenapa pahit? Mendingan saya makan kurma, karena saya nggak butuh pare. Sekali-kali pahit silakan gitu. Jadi jangan menyiksa diri. Wah, mau hidup sehat nih, hari ini makan pare, besok sambil loto. Susah bener hidup kayak begitu. Ngapain? Harus menyenangkan gitu kan? Harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, kita susah sendiri kan? Gitu loh. Banyak makanan sehat kok. Ya tadi saya bilang tadi yang ikan gabus tadi itu nggak usah pakai digoreng, di pensil, nggak kayak disangrai gitu, pakai minyak zaitun sedikit sampai dia matang, nanti dressingnya pakai alpukatnya kasih zaitun lagi, kasih jeruk nipis, kasih lada, kasih garam, udah sehat, tetap enak kok, gitu loh. Jadi nggak usah susah hati gitu loh. You just have to eat right, gitu loh. Tenang aja, ya jangan khawatir ya. Tapi kalau mau ketofastosis mau apa silakan aja. Kalau saya sih, saya tidak mengajarkan diet, ya. Mau pakai pola-pola apapun silakan ya. Tapi intinya apa? Hidup sehat itu harus membuat menjadi lebih taat. Nggak ada gunanya minum madu tiap hari, minum infus water, makan kurma, makan apa, tapi malam nggak bangun tahajud, Quran nggak dibaca, nggak ada guna. Lebih baik sakit. Sehat harus bikin lebih taat, kata kuncinya. Kalau udah sehat harus lebih taat. Kalau nggak lebih taat, sakit lebih baik supaya apa? Supaya digugurkan dosanya, kan gitu. Ya, jadi jangan keliru gitu kan. Saya juga nggak mengajarkan diet. Makanya dia bilang Dokter Zailul Akbar itu apa nih? Dietnya apa? Tipe diet itu dia bilang segala diet. Saya kan tidak menyarankan diet. Dan saya tidak mengajarkan turun berat badan. Turun berat badan itu efek kesekian gitu loh. Pasti turun kalau makannya bener. Pasti turun insya Allah. Pagi-pagi nggak makan nasi, kalori udah kurang. Buah masuk, serat kan, minum air putih. Siang nanti makannya juga bagus seperti itu. Jadi malam gak usah banyak makan, pasti turun berat badan. Nanti lama-lama Anda sudah tahu kapan harus makan, kapan berhenti, kapan minum, kapan diam, kapan puasa gitu loh. Anda mengatur badan Anda. Jadi kalau saya makan biasanya
Kemarin sempat di Makassar. Di Makassar itu sempat diajakin sama teman sana untuk makan makanan khas di sana. Yang itu tinggi banget gula. Saya makanlah sedikit. Sedikit itu saya cuil pakai sendok teh. Ada kue gitu kan, saya cuil makan teh. Cuilannya nggak banyak, masalahnya jenisnya banyak. Kue itu cuil. Habis itu berat badan saya dan nggak enak banget. Dan saya ngerti kalau udah kayak begini badan saya butuh rempah. Saya tanya sama dia, ada jual sup nggak? Saya bilang, gitu. Atau kalau nggak ada sup, saya bilang ada yang jual kari nggak? Ketemu, ada jual bikin mie kari. Saya pakai mie enggak? Jadi mie-nya itu kuahnya saya minum, ya. Saya minta sama dia isinya sayur sama ayamnya doang. Kuahnya saya habisin. Habis itu badan saya fresh lagi. Gitu. Jadi kita yang paham badan kita. Jadi kalau ada penyakit pun sama. Kalau ada penyakit, bagusnya jangan DM Zaidul Akbar. Tidak akan terbaca. Ya. Begini pun kadang-kadang bukan saya nggak mau jawab, terlalu banyak. Jadi gini, mintalah petunjuk itu kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hambamu, ciptaanmu. Beri aku petunjuk apa ciptaanmu yang kau ciptakan di atas tanahmu ini untuk mengobati penyakitmu. Nanti Allah kasih petunjuk gitu loh. Kita tuh seringnya lupa, kalau sakit datang ke dokter, datang ke ribalis, lupa ada Tuhan. Datang lu ke Allah, sholat dulu 2 rakaat, minta ampun, minta maaf, minta petunjuk. Nanti Allah kasih petunjuk. Bisa jadi gara-gara, mungkin bisa jadi cuma minum apa kayak begini kan, ini apa nih, tau gak? Wheatgrass, rumput gandum. Ini satu slokinya tuh mahal loh. Ini salah satu sumber antioksidan yang paling baik. Ya, bagi orang-orang yang autoimun ini kan salah satu yang saya sarankan di luar seledri ya. Termasuk tiroidan gitu. Ini salah satunya. Gitu teman sekalian. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan kita di muka bumi, Allah tidak menciptakan juga obatnya. Maka ada satu hadis likulidain dawaun kata Nabi kan gitu kan. Setiap penyakit pasti ada obatnya dan obatnya itu pasti dari apa yang Allah ciptakan. Jadi orang-orang obat-obat sintetik itu ya mungkin tambahan. Jadi kalau boleh saya katakan pengobatan kita itu yang utama itu ya begini-begini. Bukan ini alternatifnya. Harusnya sih begitu. Karena apa? Karena kita ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitu ya teman sekalian ya. Bagaimana mengobati diri sendiri jika kita lagi tidak mood atau kesel pada seseorang? Sabar. Saya pun bersabar dengan pertanyaan ini gitu. Kenapa harus kesel? Gini ya, kita itu boleh kesal dengan sesuatu kalau pakai prinsipnya agama. Anda boleh kesal dengan urusan agama yang terlanggar. Silakan kesal. Tapi kalau tidak, ada orang ngejek. Jadi agama itu memberikan semua petunjuk kepada kita. Ada orang ngejekin Anda, ngomongin, ngefitnah Anda tiap hari, gibah Anda tiap hari. Besok kasih dia madu Yaman. Bilang sama dia, terima kasih. Iya. Imam Hasan al-Basri begitu. Ada orang tiap hari ngomongin, dikasih kurma yang paling baik, terima kasih. Nanti di yaumil hisab, orang kayak begitu, Anda tinggal minta pahala hajinya, umrohnya, sholatnya Anda tinggal minta sama dia. Makanya saya senang banget kalau ada orang ngomongin saya. Senang banget saya tinggal minta sama Allah, nanti ya Allah saya pengen pahala hajinya. Habis lo gitu loh, kayak begitu. Islam itu sudah punya rule yang luar biasa. Jangan sibuk ngurusin urusan orang. Dan jangan jadikan remote kehidupan Anda itu pada orang lain. Jilbabnya bagus, jilbabnya hari ini bagus ya, seneng. Jilbabnya bilang nggak bagus, nggak seneng gitu kan. Ibarat kata tuh remote kehidupan kita orang yang pegang, ngapain kayak begitu? Mau makan bakso, kenapa pengen makan bakso? Bakso tuh gini-gini, saya mau makan bakso. Kenapa? Saya pengen makan. Apa urusan Anda? Harus punya prinsip hidup. Mau hidup sehat, mau orang di luar sana makan ini, makan itu nggak sehat, Anda harus punya prinsip. Mau orang kesel kayak mau nggak, yang penting saya nggak ganggu Anda. Itu prinsip hidup seorang mukmin gitu loh. Ada sesuatu yang sifatnya bikin miskin, kayak saya misalkan, saya memang mendidik hati saya untuk marah. Saya paling jarang marah. Kalau Anda pernah tahu di WhatsApp itu saya sampai detik ini belum pernah menggunakan emoticon marah, belum pernah. Kenapa? Itu mengganggu. Kalau saya pengen marah, saya akan cari tempat yang sepi, saya akan menangis, saya akan ngadu sama Allah, atau saya tidak banyak ngomong. Yang begitu perintah Nabi.
Kenapa? Karena berharga banget hati saya ini. Sebab apa? Anda lagi marah, kesel sama orang, tiba-tiba ya kita mendapatkan momen untuk bahagia, nggak jadi bahagia gara-gara kesel tadi. Ngapain? Artinya remote itu orang lain yang pegang gitu, ngapain? Saya pas Jakarta nyetir mobil, di belakang mobil saya itu pas lagi di tol tiba-tiba ditabrak mobil saya, plok gitu kan. Apa yang saya kerjakan? Saya langsung kabur. Kenapa saya kabur? Karena saya tahu yang nabrak pasti nggak sengaja. Betul kan? Ya nggak sih? Iyalah, dia nggak sengaja, mana dia sengaja nabrak mobil saya kan? Dan lihat kan, yang nabrak juga sopir-sopir biasa gitu kan, yang mungkin ngantuk atau apapun. Kalau saya berhenti maka efeknya panjang, macet segala macam. Buat saya itu tenang banget kayak begituan. Ya, jadi cobalah ulang untuk mendidik hati. Ya, mendidik hati kita tuh untuk jangan marah, jangan kesel. Ya, mendidik dengan cara apa? Banyak-banyak berbuat baik ke orang lain. Terus bagaimana caranya? Apakah ada ramuan untuk menjaga mood? Ada. Pisang. Pisang itu mengandung serotonin. Ya, maka kalau Anda makan pisang, which is itu pisang itu sebenarnya semua bagiannya bagus. Semua bagian pada pisang itu bagus. Kulitnya bagus, dagingnya juga bagus. Mengandung serotonin semua. Nanti kalau mau lihat risetnya ada tuh. Ya, serotonin on banana peel. Jadi makan pisang itu sebenarnya paling bagus dimakan semua. Tapi kita kan nggak lazim kan. Ya udah potong aja bagian yang keras itu di ujung-ujung tadi, lalu Anda blender, Anda bikin smoothies. Jadi smoothies serotonin namanya. Tapi pisangnya pisang kampung. Dan yang paling banyak serotonin itu ada pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Ya, yang ada patch hitam itu. Ya seperti itu.